Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Purwanto dari kelompok 1 manajemen pemasaran dengan nomor NPM 2020465227. Di sini saya akan menjelaskan analisis produk Yamaha Aerox. Yang pertama yaitu ada produk analisa. Sepeda motor merupakan pengembangan dari sepeda konvensional yang lebih dahulu ditemukan pada tahun 1868 oleh Michio XJ, suatu perusahaan pertama di dunia yang memproduksi sepeda dalam skala besar, mulai mengembangkan mesin uap sebagai tenaga penggerak sepeda. Sepeda motor adalah kendaraan beroda dua yang digerakkan oleh sebuah mesin. Letak kedua roda sebaris lurus dan pada kecepatan tinggi, sepeda motor tetap stabil disebabkan oleh gaya giroskopik. Sedangkan pada kecepatan rendah, kestabilan atau keseimbangan sepeda motor bergantung kepada pengaturan stang oleh pengendara. Penggunaan sepeda motor di Indonesia sangat populer karena harganya yang relatif murah, terjangkau untuk sebagian besar kalangan dan penggunaan bahan bakarnya serta biaya operasionalnya yang cukup hemat. Di Indonesia, masyarakat lebih mengenal istilah sepeda motor dengan hanya sebutan motor saja. Ini kurang tepat menyebutkan kata motor yang sebenarnya merupakan sebuah alat yang mengubah energi menjadi tenaga mekanik. Dan yang kedua yaitu alasan memilih produk. Pemilihan produk otomotif Yamaha Aerox ini karena tak salah rasanya jika menyebut Yamaha Aerox 155 ini menjadi trendsetter motor matic sporty di Indonesia. Sampai saat ini, setidaknya dia masih menikmati pasar sendirian. Honda dan Suzuki belum mempunyai atau belum memiliki tanda-tanda menghadirkan lawannya. Sebelum lahir mesin 4 tak 155cc yang kita tahu sekarang, ternyata Garaputala pernah memproduksi model 2 tak. Yamaha meluncurkan generasi pertama dari Aerox yang dikhususkan untuk pasar Eropa. Desainnya kurang lebih sama dengan model saat ini yang kental aura sporty, lancip di berbagai sisi dan mengimplementasikan sebuah motor matic yang agresif. Saat itu pabrikan menjuluki dengan nama Aerox Yeki. Strategi pertamanya adalah melansir opsi mesin 50cc 2 tak. Matic ini juga kerap kali dijadikan oleh kendaraan paddock untuk kebutuhan tim Yamaha MotoGP saat itu. Nama Aerox cukup punya panggung di benua biru. Tentu Yamaha tak mau menyia-nyiakan itu dengan menyuntik mati karena alasan regulasi emisi. Di 2013, Matic Sporty tersebut dikonversi menjadi 4 tak yang secara otomatis menghadirkan generasi keduanya dengan nama Aerox R dan Aerox New Connected. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dengan NPM 2020465256. Di sini kita bisa lihat ini adalah gambar dari produknya yaitu Yamaha Aerox. Nama merek yaitu Yamaha Aerox. Dengan eksistensi Yamaha Aerox membuat namanya tersohor di beberapa negara. Prinsipal lantas menetaskan generasi ketiganya yang saat itu mulai dikapalkan ke luar pasar Eropa. Dan Indonesia menjadi salah satu negara tujuannya. Yamaha Indonesia menyiapkan produk yang lebih advance, canggih dan powerful untuk konsumennya. Di November tahun 2016, mereka memanfaatkan lantai Indonesia Motor Cycle Show atau IMOS untuk meluncurkan Aerox 155 berteknologi VVA atau Variable Valve Actuation dan Blue Core. Di generasi inilah Yamaha Aerox bertransformasi menjadi motor matic gambot dengan desain sporty yang sekaligus masuk jajaran keluarga Maxi Garaputala menemani Yamaha NMAX. 4 tahun cukup bagi Yamaha menjual Aerox 155 VVA. Generasi terbaru atau kelimanya hadir di November tahun 2020 yang bukan cuma merevisi tampilan namun menyempurnakan sektor performa dan fiturnya. Ubahan desain dirombak penuh dari penggunaan lampu depan yaitu lampu LED dengan DIRL, bodi samping yang lebih ramping, sampai merevisi bentuk lampu belakang LED yang kini jadi terlihat lebih minimalis. YIMM menamainya dengan Aerox 155 Connected. Di sini fitur
konektivitas juga di highlight oleh pabrikannya. Selanjutnya ada logo merek. Garpu Tala adalah sebuah alat yang menyerupai garpu bergigi. Dua banyak digunakan oleh musisi untuk mencari nada awal. Mengapa Yamaha menggunakan garpu Tala sebagai identitas ya? Pemilihan garpu Tala sebagai identitas dari Yamaha berkaitan dengan usaha pertama yang dilakukan oleh Yamaha sebelum usaha otomotif, yaitu usaha pembuat alat musik. Alat musik yang dibuat oleh Yamaha adalah gitar, piano, dan pianika. Filosofi yang ada dalam garpu Tala tersebut digunakan dengan filosofi Kando. Filosofi Kando adalah sebuah kombinasi seni dan keindahan yang mempengaruhi jiwa manusia dan teguh dipegang oleh Yamaha sejak pertama kali melakukan produksi alat musik, dan filosofi ini tetap digunakan Yamaha saat mulai merambah usaha otomotif pada 1955. Sebelum termansur dengan garpu Talanya, Yamaha memakai logo burung phoenix yang melambangkan rahmat dan kebijakan, dan logo ini bermakna bahwa produk-produk yang diproduksi oleh Yamaha bermanfaat bagi umat manusia. Pada 1927, Yamaha mengganti logo burung phoenix dengan 3 buah garpu Tala. Kemudian 3 buah garpu Tala tersebut menjadi identitas yang menggambarkan Yamaha dan menjadi logo ikoniknya hingga saat ini. Selanjutnya ada kemasan merek. Setiap bungkus spare part pasti punya ciri khas untuk menandakan keaslian atau originalitas. Seperti pada kemasan spare part untuk motor Yamaha, ada tanda khas spare part Yamaha asli, sama dengan mendeteksi uang palsu. Jadi, untuk mendeteksi spare part Yamaha palsu atau original bisa dilihat pada tulisan genuine. Caranya dengan disorot pakai senter ultraviolet atau biasa disebut UV. Kalau asli nanti motor Yamaha palsu yang bila diberi sinar tidak ada efek apapun. Kalau spare part Yamaha yang palsu, tulisan genuine yang polos saja tidak mengeluarkan efek apapun ketika disorot lampu UV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fairuz dengan NPM 2020465006. Di sini saya akan menjelaskan segmentasi dari produk Yamaha Aerox. Segmentasi demografi, usia 17-30 tahun, jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Ses ada dari B ke A, pendidikan, mahasiswa dan pekerja, status pernikahan, belum menikah dan sudah menikah. Segmentasi geografi, Yamaha Aerox sudah hadir di seluruh Indonesia khususnya Pulau Jawa. Yamaha Aerox juga hadir di setiap dealer-dealer yang ada berada di kawasan Jabodetabek dan sekitarnya. Segmentasi psikografis, minat konsumen yang berjiwa muda menyukai motor dengan desain sporty dan keren di Indonesia, khususnya anak muda mengikuti dengan tren Sun Mori dan Night Ride. Gaya hidup sportif, fashionable, dan kekinian. Targeting dan positioning. Target konsumen yang dituju adalah khususnya laki-laki dan perempuan, 25% yang berusia 17-30 tahun, anak muda dan dewasa yang berjiwa muda dan menyukai motor dengan desain sporty dan keren di Indonesia, khususnya anak muda yang mengikuti dengan tren Sun Mori ataupun Night Ride, memiliki gaya hidup kekinian yang fashionable dan sporty, dengan tingkat pendidikan mahasiswa dan pekerja, dengan strata ekonomi sosialnya B ke A. Yamaha Aerox menargetkan lokasi pemasaran produknya di dealer-dealer Yamaha di seluruh Indonesia, khususnya Pulau Jawa dan kawasan Jabodetabek. Perkenalkan, nama saya Muntari Hayu Astuti dengan NPM 202465000257. Di sini saya akan menjelaskan analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatannya. Pertama, performa yang unggul. Yamaha Aerox dikenal memiliki mesin yang kuat dan performa yang tinggi. Motor ini menawarkan akselerasi yang cepat dan kecepatan maksimum yang impresif, memberikan pengalaman berkendara yang menyenangkan dan menarik bagi pengendara. Lalu yang kedua, desainnya menarik. Aerox memiliki desain yang sportif dan agresif dengan garis-garis yang tajam dan bentuk yang aerodinamis. Desain ini menarik bagi konsumen muda yang mencari tampilan yang modern dan stylish. Lalu yang ketiga, yaitu teknologi terkini. Motor ini dilengkapi dengan fitur-fitur canggih seperti sistem injeksi bahan bakar, rem cakram ABS, lampu LED, dan layar instrumen digital. Lalu, weakness atau kelemahan. Yang pertama, harga yang relatif tinggi. Yamaha Aerox cenderung memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan pesaing di segmen motor skuter. Hal ini dapat menjadi kendala bagi konsumen yang memiliki anggaran terbatas. Lalu yang
Kedua, ruang penyimpanan terbatas. Meskipun Aerox memiliki desain yang menarik, ruang penyimpanan di bawah jok terbatas. Ini bisa menjadi kelemahan bagi pengendara yang membutuhkan ruang penyimpanan yang lebih besar untuk barang bawaan. Lalu selanjutnya, opportunities atau peluang. Yang pertama, pertumbuhan pasar skuter. Permintaan akan motor skuter terus meningkat, terutama di daerah perkotaan yang padat. Yamaha Aerox dapat memanfaatkan peluang ini dengan menargetkan konsumen yang mencari kendaraan yang praktis, hemat bahan bakar, dan cocok untuk mobilitas perkotaan. Lalu yang kedua, ekspansi ke pasar internasional. Yamaha Aerox memiliki potensi untuk memperluas pasar ke negara-negara di luar pasar domestik. Dengan melakukan penelitian dasar yang baik dan memperlihatkan preferensi lokal, Yamaha Aerox dapat memperoleh pangsa pasar yang lebih luas dan meningkatkan penetrasi globalnya. Lalu, threats atau ancaman. Yang pertama, persaingan yang ketat. Pasar motor skuter sangat kompetitif dengan banyak pesaing. Kuat persaingan ini bisa menjadi ancaman bagi Yamaha Aerox. Oleh karena itu, Yamaha perlu terus berinovasi, memberikan fitur dan nilai tambah yang membedakan produk mereka dari pesaing. Lalu yang kedua, peraturan lingkungan yang ketat dan kepedulian terhadap isu lingkungan dapat mempengaruhi pasar sepeda motor. Yamaha perlu mengantisipasi perubahan regulasi dan tren lingkungan dengan mengembangkan teknologi ramah lingkungan dan memperluas lini produk yang berkelanjutan. Saya Ferry Muhammad Ramdhani dengan NPM 202046500254 ingin mempresentasikan, yaitu di sini sebuah kesimpulan. Yamaha Aerox merupakan motor yang memiliki performa yang unggul, desain yang menarik, dan fitur-fitur canggih. Meskipun harga sedikit lebih tinggi, Aerox tetap menjadi pilihan populer bagi para pengendara yang menginginkan motor dengan performa dan tampilan yang sporty. Dengan posisi pasar yang kuat, Yamaha Aerox dapat memanfaatkan kekuatan-kekuatannya seperti performa unggul dan desain menarik, serta memanfaatkan peluang pasar yang ada untuk mengatasi kelemahan dan menghadapi ancaman. Sekian presentasi dari kelompok 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.